marilah kita agar acara ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dari tema-tema yang sudah di-share di grup wawancara untuk warga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus RT 28 RW 15 yang telah mempersiapkan sarana dan sarananya dalam rangka melaksanakan ADART kita, rapat warga pertemuan dengan seluruh penghuni perumahan Leticia 2 3 bulan sekali. Yang mohon maaf ini sudah bergeser, sudah bulan keempat yang kita laksanakan rapat pada kali ini, namun tidak mengurangi tujuan dan cita-cita kita dalam rangka merubah kepada hal-hal yang lebih baik di perumahan kita yang kita cintai ini. Juga saya ucapkan terima kasih salam hormat kepada para sesepuh, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, barangkali juga ada tokoh agama, ustadz dan ustazah yang hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh bapak-bapak warga Taman Leticia 2 yang tidak saya sebutkan satu persatu, saking begitu banyaknya hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Di sini ada orang tua kita, ada Mukhtar, juga ada kakek Arifin dan bapak-bapak yang lainnya, ada Bapak Afif dan yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Tujuan kita berkumpul adalah menyatukan visi dan misi, saran, ide, pendapat atau gagasan yang perlu kita jalankan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya mengingatkan kembali pada malam hari ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja pengurus selama 3 bulan. Yang kedua, menerima aspirasi dan masukan dari warga. Yang ketiga, mengenalkan struktur kepengurusan seksi, dari seksi humas sampai seksi konsumsi yang ada di struktur kepengurusan RT. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan kepengurusan rukun kematian warga RT 28 RW 15 dan juga laporan kinerja, termasuk anggaran-anggaran yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat terhadap warga yang mengalami musibah kematian. Juga tak lupa saya mengingatkan tata tertib yang berlaku kali ini, yaitu ada pun komplain-komplain atau protes-protes di luar rapat kami tidak layani karena di luar dari forum resmi yang sudah kita siapkan. Bahwa rapat ini sudah kita sepakati bersama, maka apabila ada kritik, saran, ide, masukan, salurkan di sini. Mungkin ada argumentasi, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, itu wajar. Namun tidak mengurangi kerukunan dan solidaritas kita bersama. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadi perpecahan atau berkelompok-kelompok. Jadi saat ini kita tidak ada kelompok-kelompok, kita menegur semua bahwa bapak-bapak ini adalah saudara-saudaraku satu perumahan Taman Leticia 2, satu RT 28, mau itu sukunya apa, agamanya apa, bloknya apa, semua sama, bahwa kita sama-sama tinggal di sini untuk masa depan anak dan cucu kita. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, pertama saya akan menyampaikan evaluasi kerja
3 bulan terakhir. Jadi di awal saya menjabat bulan Agustus masuk ke September, Oktober, November, 3 bulan ini bisa dibilang sudah beberapa kali terjadi dinamika maupun terjadi harmonisasi ataupun terjadi polemik sedikit-sedikit, kerikil-kerikil ada, bukan tidak ada gangguan, namun juga ada pujian, ada cibiran, ada juga support dukungan dari warga sekalian. Adapun yang sudah pengurus RT 28 lakukan, pertama kita membenahi struktur kepengurusan yang selama ini berada di lingkungan kita. Di struktur itu adanya seksi dari humas, seksi pemuda dan olahraga, seksi perlengkapan, seksi rohani, seksi konsumsi dan lain-lain. Itu tetap kita pertahankan karena kita masih membutuhkan support dan bantuan dari bapak-bapak sekalian. Ada sebagian yang masuk ke pengurusan RT 28, ada yang sebagian masuk ke pengurusan rukem atau rukun kematian. Di awal bulan kita sudah mulai start, yaitu kita sudah membuat terobosan. Pertama, yaitu kita berupaya untuk menguruk atau melakukan perapihan dari tanah pasung yang memang sudah kita harapkan untuk lapangan bola anak-anak ataupun tempat bermain. Dan progresnya adalah kita sudah menguruk ada sekitar 5 jam tanah, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan bertambah lagi. Fungsi dari lapangan itu nanti ruang terbuka hijau. Jadi yang pinggirnya itu nanti pakai tanah merah untuk ditanami pohon-pohon tinggi. Namun yang di tengah itu nanti kita pakai cormen karena untuk lapangan. Yang berikutnya yang telah kami upayakan adalah kita memasang CCTV di beberapa titik. Pertama di blok di FG yang ada di portal ujung sana, gunanya untuk memantau ke dalam dan keluar yang arah ke blok A. Kemudian di blok A itu kita pasang satu, gunanya untuk memantau ke arah di FG dan ke arah blok A ke dalam. Lalu yang selanjutnya kita pasang tanah pasung di blok B yang akan memantau seluruh area jalan tanah pasung dan di blok B. Kemudian dalam waktu dekat ini progres CCTV itu yang akan kita pasang di blok AB, yang kita akan pasang nanti di depan resplang rumahnya Pak Ramsen. Kemudian di blok BC juga akan kita pasang di portal, gunanya untuk memantau ke dalam supaya apabila warga lupa kunci motor, kunci mobil di luar, masih dapat terpantau oleh kita melalui CCTV, sehingga kalau terjadi kehilangan kita dapat mengidentifikasi pelakunya. Lalu yang selanjutnya kita juga sudah merapikan pos ini kita ala kadarnya karena memang yang kita gunakan adalah material sumbangan dari donatur dan bukan kita belanja pakai anggaran kas, sehingga memang kondisinya minim karena kita berfokus untuk memasang CCTV dulu supaya kalau ada kemalingan itu bisa diidentifikasi. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai progres. Pertama, kita menguruk lapangan, kedua pengadaan CCTV, ketiga kita membereskan pos walaupun belum sempurna, tetapi itu ke depan kita akan bereskan total untuk kegiatan posyandu.
Dan yang terakhir di kepengurusan 28 kita telah membentuk rukun kematian. Rukun kematian ini sudah kita salurkan manfaatnya, kita ambil dari kas iuran warga 50.000 setiap bulan. Di situ budget untuk sampah yang tadinya 20.000 ternyata 15.000 aslinya, sehingga kita punya kelebihan 5.000. Nah 5.000 itulah kita alokasikan dana tersebut untuk mengcover dana rukem. Jadi rukem itu angsurannya atau setorannya 5.000 setiap bulan diambil dari iuran warga 50.000. Dan ke depan kalau CCTV sudah terpasang setiap blok, setiap sudut, setiap lingkungan yang kira-kira rawan itu sudah tercover semua dengan CCTV, kami akan mengadakan bak sampah. Kami akan mengadakan bak sampah per warga, nanti ada bak sampah dari pengurus RT diambil dari dana iuran kas ataupun dari dana-dana lain yang memang ada kelebihan di situ. Kemudian di kepengurusan RT 28 juga kita masih tetap menggunakan security yang lama. Ya, kita melakukan pembinaan, pembenahan, dan juga mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Perumahan kita juga menjadi aman. Namun dari itu dengan segala keterbatasan mohon dimaklumi. Mungkin kan karena personilnya 2 orang, patrolinya menjadi semalam 2 kali, atau mungkin kalau kondisinya urgent bisa 3 kali. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan. Namun untuk perlengkapan security menjelang musim hujan sudah kita berikan juga jas hujan 3 setel dengan sepatu bootnya. Nah ke depan kita juga ingin merapihkan security ini supaya punya seragam, juga kesejahteraannya Pak. Kesejahteraannya mungkin dengan tahun yang baru mungkin ada sedikit lah penambahan dari gaji yang lama ya, mudah-mudahan ya, itu harapan kita. Ya nggak mungkin juga dari tahun ke tahun segitu-segitu aja. Mungkin kalau Allah kehendaki tahun depan ada rezekinya nambah, insya Allah untuk security ada penambahan insentif lah. Kalau gaji mungkin apa ya bahasanya, penambahan insentif penambahan kali ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada budgetnya, ada rezekinya. Kita semua kan ingin baik, security ingin baik, warga ingin baik, perumahan juga ingin tertata rapi, keamanan bisa dipantau melalui CCTV, kemudian bak-bak sampah juga tertata dengan baik, dengan rapi, pengambilan sampah juga tidak ada kendala. Nah kendala kemarin beberapa minggu yang lalu mengenai truk sampah itu Pak, kendalanya di tempat pembuangan sampahnya itu longsor. Musim hujan sampah numpuk longsor Pak, jadi kendalanya dari sininya tidak bisa buang. Nah itu, jadi mohon dimaklumin apabila ada kendala keterlambatan, saya langsung cross check kepada yang bertanggung jawab mengenai pengangkutan sampah. Beliau kasih informasi bahwa tempat penampungan sampah terakhirnya itu longsor Pak, jadi truk yang dari sini ngangkut sampah tidak bisa buang. Nah mungkin dengan kita tambah bak sampahnya agak lebih, yang tadinya 1 bisa 2, yang 2 bisa jadi 3, mungkin kalau ada terlambat itu sampah masih tertampung di bak sampah. Ya, namun progresnya bak sampah itu kita menunggu sampai selesai pemasangan CCTV Pak. Nanti blok I kan sudah
blok J belum, blok B belum, blok HKLM juga belum. Jadi setelah nanti besok dipasang oleh Pak Bendahara di blok AB sama BC, insya Allah di depan portal Gapura, portal materialnya Kosijan itu kita kasih Pak, yang mengawasi ke arah portal dan arah pos. Karena di situ banyak laporan anak-anak nongkrong, anak muda yang tidak jelas, sehingga dikhawatirkan terjadi kriminalitas. Maka di situ nanti kita kasih CCTV yang gunanya memantau arah portal dan arah pos. Nah, untuk di dalam sendiri pos sekretariat itu CCTV kita geser ke blok A, dan yang blok BC kita pasang CCTV baru. Kemudian insya Allah kedepannya X dari tempat lahan musola itu kita beri juga CCTV pas di tiang. Jadi satu mata kamera menghadap ke rumahnya Pak Ustadz, yang satu lagi mengarah ke gardu pos blok A. Ya, tiang-tiang itu, sehingga nanti pergerakan-pergerakan orang-orang yang akan berbuat kriminal itu nanti sudah terawasi semua. Dia masuk Leticia, mau masuk dari sudut mana sudah terpantau semua. Jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar kita menghadirkan 10 CCTV bisa mengurangi tingkat kriminalitas, terutama pencurian gas yang baru kemarin terjadi, belum lagi pencurian motor pernah terjadi juga, pencurian sepeda anak-anak juga pernah terjadi juga. Maka untuk antisipasinya kita pasang CCTV. Selain warga sendiri memiliki CCTV yang dipasang di rumahnya, kami pengurus memberikan tambahan seperti di pojok-pojok, di jalur-jalur yang memang sepi pemantauan kita akan berikan. Nanti yang pemegang akses adalah yang pemilik WiFi. Kayak di blok A itu pemegang akses, pemilik WiFi dan pengurus. Jadi kalau bapak-bapak kehilangan di jalur blok A yang pojok sini, hubungi yang pemilik rumah sama pengurus. Nanti kita akan bantu identifikasi pelakunya. Kalau didapat ada gambar atau foto dari kamarnya, saya langsung kondisikan ke polsek supaya ada tindak lanjut. Nah, dengan kondisi seperti ini kita membantu warga mengamankan lingkungan. Jangan sampai orang-orang yang jualan-jualan begini merasa resah karena tabung gasnya hilang. Setelah hilang nggak ada yang tahu hilangnya siapa yang ambil. Tapi dengan kita pasang CCTV mungkin bisa jadi pelakunya ketangkep. Nah, kalau sudah ketangkep kan ada efek jerah, mudah-mudahan mengurangi dari kriminalitas tindakan-tindakan mereka. Nah, saya kepingin dengan adanya CCTV, kemudian kesejahteraan security juga kita perhatikan, perumahan kita itu aman. Ya, aman lah. Bapak pulang kampung tinggal pun aman. Kemudian dengan kita nanti usahakan bak sampah, lingkungan kita juga bersih. Minimal kalau sampah terlambat, kita masih punya backup untuk menampung sampah yang lebih. Kemudian untuk kegiatan warga, pos sudah kita beresin, mudah-mudahan bisa kita bangun yang lebih bagus. Nanti ada taman, ada pot-pot bunga di kanan kirinya, kita cat lagi yang bagus. Kalau anggarannya cukup, kita juga tambahkan alat-alat kipas dan sebagainya supaya kegiatan posyandu, terutama bagi ibu-ibu yang kita para suami punya anak kecil itu, kalau ada kegiatan posyandu di situ panas Pak. Jadi sepertinya butuh kipas angin tambahan juga dan tempat yang layak juga untuk anak-anak kita di situ kalau ikut posyandu. Nah, untuk anak-anak kita remaja, anak-anak tanggung yang kecil kan juga butuh tempat bermain. Maka target saya lapangan itu insya Allah tanggal 17 Agustus tahun depan insya Allah sudah beres, sudah bisa digunakan. Nah, ya tentunya tidak bisa dipungkiri pasti butuh support dari Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, untuk tema yang pertama, pembahasan yang pertama, itu saja yang dapat saya sampaikan, progres-progresnya. Barangkali ada ide, saran, pendapat, masukan dari Bapak-Bapak sekalian, silahkan disampaikan. Kami akan catat, kami akan kita akan buat program kerjanya, kita akan tambahkan inventarisasi masalah-masalahnya, usulan-usulannya akan kita tanggapi dan akan kita laksanakan. Karena kehadiran kami di sini ya melayani bapak-bapak semua. Jadi monggo Pak, untuk kebaikan perumahan kita, sepertinya apa yang kurang, sepertinya apa yang belum cocok, belum pas, silakan disampaikan. Mungkin sementara itu saja dari saya kasih kesempatan untuk bapak-bapak sekalian untuk menanggapi pembahasan kita yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.